histologi dan sistem kardiovaskular nanti sampai kurang lebih jam 12-an ya. Kan ganti-gantian ya kalian maksudnya. Nah, nanti siang itu praktikum dokter Fedi ya, kardiologi dan tulang. Ya, jadi pembagian kelompoknya sama. Jadi kan nanti ini kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, nanti pas siang balik lagi ya, pas siang praktikum dokter Fedi yang kelompok 1 lagi, 2 masuk, 2, 3, 4. Paham ya? Oke. Nah, jadi nanti yang praktikum dokter Fedi siang kardiologi dan tulang. Ya. Nah, kemudian besok inhal ya siang, ya kan? Kalian kan lagi inhal anatomi ya kalau nggak salah ya. Kalau besok pagi ada inhal nggak tahu. Besok ada inhal anatomi dari kami. Apa? Praktikum. Praktikum. Iya, kalian inhal di sini kan. Nah, nanti jam 1 inhal histologi di sini. Jadi inhal itu mengulang melihat semua preparat. Ya, jadi waktu inhal kelompoknya sama aja dengan kelompok hari ini, ya. Jadi nanti waktu inhal itu semua preparat sudah kami pasang di kelompok. Jadi nanti kalian keliling aja melihat ulang, mempelajari ulang seluruh preparat ya. Nanti hari Jumat kuis IT pakai e-learning ya. Nanti akan saya kirimkan enrollment key-nya ke ketua kelasnya masing-masing. Jadi kalian harus enroll ke e-learning, nanti kita kuisnya pakai e-learning tapi offline. Jadi nanti kalian dari ruang kelas gitu ya, tapi berarti boleh pakai laptop, boleh pakai iPad, tapi saya nggak menyarankan pakai handphone ya. Jadi kita nggak boleh pakai handphone karena kadang ada fitur yang nggak kelihatan di handphonenya itu. Jadi mengganggu nanti ya. Itu hari Jumat jam 9 ya. Oke. Ya, kok ada gitu ya semua ya. Oke ya, yang di Zoom dengar ya. Nah, jadi hari Jumat jam 9 nanti kuisnya lewat e-learning, enrollment key-nya akan saya share nanti ke ketua kelasnya masing-masing untuk kuis IT hari Jumat. Oke, sekarang kita asistensi praktikum dulu ya untuk materi sistem respirasi dan kardiovaskular. Yang di Zoom suara saya terdengar. Hanifah, suara saya terdengar Hanifah. Terdengar, Dok. Oke, terdengar ya. Oke, kita mulai ya. Silakan on cam yang di Zoom. Kita akan coba tujuan pokoknya adalah mengidentifikasi preparat ini. Kalau dia masuknya operasinya obat atau Mulai kardiovaskular apa respirasi dulu dong? Mulai sistem kardiovaskular dulu apa respirasi dulu? Kardiovaskular. Oh ya, oke. Jadi intinya sebetulnya Anda harus pahami dulu apa yang Anda lihat. Baru kau identifikasi. Kita bukan mau jadi tapi kita akan memahami struktur. Ini sebagai bagian sebetulnya dari teori IT. Ya. Kalau IT kita bicara tentang teori tanpa dengan barangnya dan coba lihat barangnya dan sesuaikan itu dengan teorinya. Preparat ini tidak dijelas sebagaimana dengan teori. Karena ini melalui beberapa proses fixasi, kemudian nanti baru diwarnai dan sebagainya. Juga tentunya jaringannya sudah sangat berbeda dengan yang lainnya. Baik, kita lihat
Sudah preparat ya, kita lihat ya. Ini apa? Ini preparat apa? Penampang apa? Iya. Ini penampang yang ada pembuluh darah arteri yang menyempit, yang keluar langsung dari vesikel. Jadi dia termasuk kategori arteri elastika. Memang kalau kita lihat nanti sifatnya elastik ini untuk mengatur tekanan yang dikeluarkan dari vesikel. Kalau dia tidak elastik, ya secara prinsip dasar pembuluh darah vaskuler ini terdiri atas 3. Yang paling dalam, yang bersentuhan langsung dengan darah yang mengalir di dalamnya, itu tunika intima. Karena ada yang di Zoom, Dok, nggak apa-apa pakai ini aku aja biar suaranya dokternya terdengar. Oh gitu. Nggak apa-apa, Oh, iya. Itu yang di tengah ya. Kita lihat yang berwarna hitam itu sebetulnya adalah garis-garis hitam itu adalah serabut elastin. Jadi dia tersusunnya berselang-seling lapis demi lapis dengan otot polos vaskulernya. Jadi tidak dominan otot polos, malah di sini dominan serabut elastiknya. Itu pertama ya. Kemudian kita yang kedua pada kalau intimanya, pada lapisan intima itu relatif lebih tebal. Jadi endotel, subendotel itu relatif lebih tebal dibanding dengan yang lain. Itu merupakan jaringan ikat tonggal. Yang kemudian yang di belah, yang paling luar itu yang disebut dengan tunika syncytial, itu juga relatif lebih tebal. Dan kemarin waktu kuliah kan saya selalu mengingatkan pada dasarnya vaskuler ini mendapatkan makanan dengan cara membajak oksigen atau makanan yang lewat di dalam darah yang lewat di dalam pembuluh. Tetapi untuk pembuluh darah yang besar itu dengan maling tidak cukup. Ya. Dia harus memang diberi jatah khusus yang disebut dengan apa namanya pasal vaskuler. Itu biasanya di dan tanggapannya itu di tunika syncytial. Nah, itu ya bagian itu adalah arteri yang khusus untuk mensuplai makanan. Jadi dengan paling tidak ya dengan tiga lapisan itu kita bisa mengatakan bahwa ini adalah vaskuler darah, yaitu aorta atau arteri elastik. Ternyata betul ya, pada tunika medianya yang hitam-hitam itu adalah serabut elastik. Jadi dominan, sehingga ini menunjukkan fungsi daripada aorta ini menerima tekanan dari arteri yang keluar dari berikut. Jadi pembuluh darah vaskuler itu ada yang arteri, ada yang vena, ada satu lagi ya yang ikut masuk yaitu limpatik. Hanya limpatik ini sifatnya menerima
Jadi dia merupakan sistem vaskuler yang terbuka, sementara yang arteri dan vena itu tertutup. Jadi secara normal tidak akan ditemukan darah di luar sistem vaskuler. Ini gandengan ya. Biasanya setiap ada arteri, ada vena. Secara antropometri pada anatomi setiap satu arteri biasanya disertai dua vena. Kecuali pada umbilikus ya. Umbilikus itu terbalik. Dua vena, satu arteri. Nah, kita lihat sekarang. Ini adalah bentuk kedua dari arteri vaskuler ya. Berdampingan. Yang di atas itu kelihatannya apa? Oh ya, tidak utuh ya. Jadi kempot ya, kempot. Dan yang di bawah itu lebih utuh, bentuknya lebih utuh. Dan ini juga pada medianya kita lihat tunika intima epidical medianya ini lebih tebal, sementara yang vena di atasnya itu relatif lebih tipis. Kemudian kita lihat tunika intima itu ada lapisan yang membatasi dia dengan tunika media yang disebut dengan lamina elastica interna. Logikanya, karena vaskuler ini beda dengan yang tadi yang kita lihat di depan, ini fungsinya adalah pulsasi. Jadi di klinis nanti kamu akan meraba nanti itu berdenyut. Ini artinya apa? Artinya memang ada komponen yang memungkinkan dia bisa berkontraksi. Itu terdapat di tunika media, ada otot polos yang relatif lebih tebal. Sementara serabut elastinnya relatif di sini sangat sedikit. Jadi dengan sedikit berlogika kita bisa memahami kenapa terjadi undulasi pada lamina elastica internanya. Ya karena itu, karena kontraksi daripada otot pada tunika media menyebabkan vaskular ini pada proses pembuatannya menjadi mengkerut. Mengkerut artinya diameternya akan mengecil. Itu memaksa undulasi atau bergelombang gitu ya, lamina elastica. Nah, pada kita masih bicara pada arteri ya. Pada arteri muskular ini hampir semua atau jumlahnya relatif lebih banyak karena dia semua ada di dalam menyebar semua itu adalah tunika vaskuler muskular ya. Kenapa disebut muskular itu karena dia banyak serabut elastis serabut ototnya. Ini relatif tidak semua arteri ini mempunyai pasa-pasa karena dia dengan menggarung mencuri itu saja sudah cukup. Tapi ada beberapa arteri muskular ini yang besar itu juga mempunyai pasang. Kita lihat penanya. Nah ini beda dengan yang tadi ya. Ini lebih relatif lebih banyak serabut elastis. Kalau pada penampang bujur itu bisa kita lihat adanya valvula. Ini ciri khas daripada vena. Karena vena ini menerima darah yang berasal dari periferi, dari jaringan atau dari jauh organ, dan nanti akan dibawa kembali ke atas ke jantung. Dia tidak punya kemampuan untuk pulsasi. Jadi aliran darahnya itu ya meneruskan tekanan yang berasal dari arteri. Pada orang-orang
yang banyak berdiri sama. Bukan daya gravitasi harus dilawan oleh aliran ini. Tapi pada suatu saat nanti toleransinya jadi tidak bisa lagi menerima itu, dia akan jadi pariset. Itu bisa menerapkan kepada kita kenapa pariset itu banyak terjadinya pada orang-orang yang banyak terdiri pada polantas misalnya ya, atau yang banyak mengayuh. Kalau dulu itu pembecak, sekarang agak susah. Ah, ya. Berikutnya. Nah ini preparator baru ya. Yang di sebelah kanan itu arteri ya. Arteri yang lebih kecil, jadi arteri muskular yang lebih kecil. Prinsipnya sama, hanya diameternya saja untuk lihat. Yang sebelah kanannya itu vena ya. Relatif lebih besar, tapi prinsip-prinsip tadi juga tetap kita lihat. Ya. Jadi diameternya tidak. Nah, ini yang ke pena. Yang menariknya pada pena ini, hampir semua pena itu ya, dia punya fasa vaskuler. Penjelasannya kenapa? Karena di pena itu sudah miskin dengan oksigen. Ya. Makanan sudah sedikit, sudah habis kan dibagi-bagi semua. Oksigen sudah dibagi-bagi. Jadi darahnya sudah oksigen. Ya, tidak ada lagi oksigen atau relatif kurang. Maka dia tidak cukup hanya dengan mencomot oksigen atau makanan yang ada dalam darah. Makanya hampir semua pena itu harus ada dilengkapi dengan fasa vasod. Itu penjelasannya. Kalau arteri-arteri kecil ini pada umumnya tidak ada, karena arteri atau darah yang mengalir di dalamnya itu masih cukup untuk kebutuhan metabolisme. Ikut sekali. Oh, ini termasuk apa? Apalagi ini ya, sudah di ujung, sudah mau sampai ke jantung. Jadi darah yang mengalirnya juga relatif semakin sedikit oksigen. Ini fasa-fasa kardiolog kecil yang ada di dalam arteris ya. Dan tugasnya memang untuk memberikan bahan atau asupan pada kita pena. Pena arteri besar ya, pada umumnya ada. Kalau arteri muskular ya tempatnya, lokasinya atau nah ini ya, sampai bagian bayangin ya, jantung itu adalah organ muskular, hanya kerjanya memeras darah yang ada di dalamnya untuk jadi dia sebagai pompa baik dorong ke seluruh tubuh kita untuk mencukupi kebutuhan metabolisme. Semua sel di seluruh sampai ke ujung. Jadi
strukturnya, komponen utamanya adalah otot. Otot kardiosit atau miokardiosit. Nah, sekarang ini penampang wujud ya. Jadi bayangkan ada 3 lapisan, ada endokardium, miokardium, dan jadi yang di tengah itu yang mengandung dominan bentuk oleh otot jantung. Secara teoritis apa yang kita pahami selama ini, otot jantung itu uniknya kenapa dia nggak pernah berhenti apapun itu fungsi kita, apapun kerjanya. Kita tidur dia bekerja, kita belajar dia bekerja terus, mulai dari usia kita 25 dia sudah sampai hari ini tetap terus. Sudah, kalau yang lagi ya. Karena itu sifat ototnya juga unik. Ototnya ini otot bergaris, tapi beda dengan otot berkas. Baik metabolismenya, baik morfologinya, sifat-sifatnya. Pada penampang wujud, bayangin sekali lagi, otot jantung ini pendek-pendek, tapi bukan. Dia nyambungnya melalui cabang. Beda dengan otot rangka, dia panjangnya itu sepanjang itu sama, intinya banyak dan umumnya di tepi. Lalu otot rangka. Tapi kalau ini pendek-pendek, cabang, kemudian itu ya nyambungnya itu antara cabang dan cabang. Itu dengan diskus. Intinya tidak banyak. Satu katakan. Saya kedua. Konsekuensi dari bentuk ini kita lihat dia pertama adalah dia tidak seperti rangka. Kalau rangka itu bentuknya reguler. Seperti gigi, sapu gigi, tidak pernah lihat gigi, tidak pernah lihat. Panjang, lurus, inti. Tapi kalau otot ini kelihatannya seperti ini, dia hanya seperti tidak teratur. Ya. Ada celah-celah yang juga muatannya atau besarnya tidak teratur. Ada yang teratur sedikit, ada yang besar. Setelah ini adalah Indonesia. Kita lihat intinya di tengah. Ini gambar yang longitudinal. Kemudian itu kelihatan ada yang bercabang. Dan di antara cabang ini nanti bernyambung. Kalau bisa ketemu kamu, alhamdulillah ya. Tapi kadang-kadang itu agak sulit. Ini penampang pemanjang. Kemudian bergaris, ya bergaris. Itu kalau dilihat secara serius teliti akan tampak adanya garis-garis. Ini adalah konsekuensi dari bentuk perfilaman dari dan kalau mau tanya terus angkat tangan saja. Ini juga bentuk longitudinal. Kita lihat relatif lebih renggang ya antara. Artinya Indonesianya memang lebih banyak. Itu apa? Banyak kapiler. Jadi kapiler itu mencapai setiap sel itu harus ada kapilernya. Jadi Indonesia itu sangat banyak. Ini untuk menopang metabolisme dari
yang penghafal lisan kan? Ya udah, bayangin aja ya. Nah, penglisan itu artinya potong vertikal gitu. Dan dari penjelasan tadi, maka diameternya itu logikanya ya akan tidak sama, tergantung pada bagaimana yang terpotong. Ada bagian yang selnya kayaknya tidak ada inti, bukan tidak ada inti, tapi intinya tidak terpotong. Paham ya, itu pemahaman pertama yang kamu harus tahu sebetulnya sebelum kamu melihat mikroskop. Kenapa kalau kita melihat ini aja ya, saya simulasikan aja ya untuk pemahaman kita. Telur ya. Telur itu kalau kamu belah pas betul tengah-tengah, bentuknya lonjong ya. Tapi kalau kamu potong vertikal tengah-tengah, bulat. Tapi kalau kamu miring motongnya lonjong. Ya kan? Nah itu yang bayangannya. Jadi sama dengan kita potong pipa juga sama. Kalau potongnya pas tengah, bulat. Kalau horizontal begitu, longitudinal begitu, jadi seperti kayak bambu templang aja. Ya, kita lihat ini apa sih? Coba lihat ya, sayang kalau nggak tidak. Ilmu dasar ini tidak hanya seperti apa ya? Jadi kita melihat kasus itu betul-betul kita memahami kenapa, bagaimana bisa terjadi. Itu ada pada implikasi. Jadi dengan kita makanya di dalam program tidak langsung berbicara tentang anak elektronik, tapi diajar dulu kamu bagaimana ya, pas kuliah jantung itu bagaimana. Kita nanti pada waktu kita paham benar, oh ini bagaimana hasil berikutnya? Kenapa kok jadi timbangan tiga? Oh kan. Jadi kita lebih memahami kasus. Jadi kamu sangat rugi apabila kamu tidak serius belajar dulu. Kampanye walaupun tanya belajar klinik itu penting kan ya kan rasul-rasul jadi dokter lagi ya tapi kalau belajar itu pakai alat itu ya variasinya sangat banyak topik yang belajar beda satu jaringan ada berbeda tapi itu di pengakuan juga saya dulu paling tidak senang tidak senang ya kalau membosankan rumit nah membayangkan sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi sekarang saya kenapa oke saya kembali ke masalah ini apa nih oh respirasi ya saya coba respirasi kakak belajar dengan respirasi juga ambil oksigennya dan pagi-pagi kalau ada masalah di respirasi pasti akan berdampak pada ada masalah di vaskuler pasti berdampak kamu masuk ruangan ini apa yang ikut dan semua akan lebih maksudnya supaya si cepat tadi mengambil
Kamu ada masalah pasti nanti buka. Tujuan dari sistem respirasi itu adalah supaya mengkompensasi kegagalan atau kelemahan. Sekedar selingan aja ya. Nah ini sistem respirasi ini untuk mengingatkan lagi. Ada yang fungsinya untuk lewat darah pernapasan dan kita sebut dengan pas konduksi, mulai dari hidung sampai ke bronchiolus terminal. Begitu lagi dari bronchiolus terminal masuk lagi ke dalam, tidak ada komponen eksternal daripada paru. Artinya di situ sudah ada proses pertukaran oksigen. Kalau sudah terjadi itu artinya sudah masuk pas, sudah terjadi pertukaran gas. Itu adalah pas respiratori. Hidung terus sampai ke bronchiolus terminalis, pas produksi, kemudian dari sampai alveolus itu pas. Ini yang di tengah itu ya, yang kayak promolog itu adalah cirinya pada trakea itu dia ada rangka di katen yang disebut dengan lagu. Jadi trakea kita itu sebetulnya adalah rangkaian dari sistem cipta. Jadi ada lapis, lapisan pertama itu dalam adventisia, submukosa, adventisia ini ada rangka kasih lagi. Kita lihat rangka itu tetap ada sampai dengan bronchus. Tapi begitu dia masuk bronchiolus, tidak ada lagi rangka. Ini nanti akan menjelaskan kepada kita kenapa orang yang signifikan membuat terjadinya berkurangnya oksigen itu bukan di bronchus, tapi di bronchiolus. Karena kontraksi otot daripada bronchus itu tanpa ada lagi yang secara maksimal atau signifikan sekali menutup atau mengurangi diameter dari. Nah, kita lihat ini adalah cincin dari trakea ya. Ada lapisan adventisia itu kita lihat itu ada cartilago jaring. Kemudian di bawahnya itu ada submukosa dan yang di permukaan dalam ini itu adalah mukosa. Khas mukosa dari saluran napas adalah pseudokompleks. Nanti kalau kita sudah bicara di traktus urinaria itu ada bentuk khas lagi untuk dia. Tapi untuk ini adalah pseudokompleks. Kayaknya berlapis, tapi sebetulnya tidak. Maka disebut dengan palsu, ya. Kompleks yang palsu inilah ya. Nah, jadi kalau lihat intinya seakan-akan itu berlapis, tapi sebetulnya tidak semua sel itu akan mencapai permukaan. Jadi begitulah kira-kira, dan nanti kita pelajari mukosanya bagaimana, epitelnya bagaimana,
ada apa? Situ ada sel goblet ya, ciri khasnya ada sel goblet. Ada 6 tipe sel pada mukosa trakea ini yang fungsinya masing-masing. Ada yang sebagai monitor malah, reseptor, chemoreseptor. Dia menerima rangsang berapa kadar oksigen yang lewat di dalam trakea. Jadi memang semuanya sudah lengkap, kita tinggal pakai saja. Sudah ada reseptor. Nah, udara ini kurang sedikit. Maka akan menjadi mekanisme statis. Ingat bagaimana mekanisme membersihkan mukosa trakea. Kenapa kita kalau bangun tidur pagi itu kok rasanya banyak banget? Nah itu hasil dari kerja petugas cleaning, ya, cleaning service dari lupa ya. Oke, sorry ya. Jadi itu ada yang disebut dengan glandula, ya, glandula Bowman, glandula serous ya. Ada, nanti kamu lihat lagi di dalam. Tapi hanya saya ingin mengingatkan saja, ini fungsi antara lain daripada. Nah sekarang untuk identifikasinya, kecuali epitelnya adalah epitel itu tadi ya, kemudian nanti di submukosa itu akan banyak ditemukan kelenjar yang fungsinya nanti ada hubungannya dengan cleaning service tadi. Ya, itu sampai fungsi trakea. Ada bertanya boleh? Nggak tanya, saya anggap sudah tahu atau malah tidak tahu sama sekali. Ya, berikut. Ini bronchus kayaknya ya. Ya. Kalau trakea tadi cincinnya masih utuh. Utuh, bentuknya masih bagus. Tapi kalau sudah sampai di bronchus primer, sekunder masih utuh ya. Tapi bentuknya udah nggak bagus lagi. Udah gempel-gempel gitu. Tapi begitu masuk pada bronchus tersier itu memang sudah tinggal segmented ya, sudah terpisah-pisah. Nah, kamu bisa lihat ini. Jadi kalau nanti kamu disuruh menebak, nah ini kan sudah tidak utuh lagi, sudah terbagi atas 2 segmen. Jadi cartilage itu tidak lagi secara utuh, tapi sudah terbagi-bagi. Ini pada bronchus 3. Pada bronchus malah sama sekali tidak ada lagi. Epitelnya masih sama seperti trakea, tapi relatif lebih tipis ya. Berikut, ini. Apa ini sih? Bronchus. Ini epitel bronchus ya. Kalau saya lihat itu. Kartilago semakin berkurang jumlah substansinya, komponennya, tapi otopolos semakin bertambah, semakin ke ujung. Kemudian ini konsekuensinya tadi yang seperti saya katakan. Kalau terjadi penyempitan saluran napas, maka yang sangat dominan kontraksinya itu adalah pada bagian ujung. Ujung itu artinya pada bronchus.
komponen kelenjar, masuk pola yang ada. Nah, kita masuk ke dalam jaringan pulmoner, parenkim pulmoner. Yang tampak di sini sebetulnya bronchus masih bisa ada. Bronchiolus, kalau anatomi itu menyebutnya bronchus ekstra pulmoner. Ya, coba ada bronchus itu yang adanya di luar paru-paru, bronchus primer. Tapi begitu dia masuk ke dalam jaringan, kalau di anatomi disebutkan bronchus intrapulmoner. Kalau kita di sini menyebutnya bronchus sekunder atau tersier. Nah ini masih ada kartilagu nggak? Kalau masih ada kartilagu artinya dia masih bronchus. Kartilagunya masih utuh nggak? Atau sudah segmented, sudah terpecah-pecah. Kalau masih utuh, itu adalah yang primer, ya, bronchus primer. Tapi kalau dia sudah segmented, sudah masuk bronchus sekunder. Kalau tidak kita temukan lagi kartilagu, komponen kartilagu, artinya kita sudah masuk ke dalam bronchiolus. Nah, hanya sekarang apakah ini bronchiolus apa sudah bronchiolus respiratorius. Jadi kita katakan dia respiratorius apabila di sana sudah ditemukan alveolus menjadi bagian dari dindingnya. Jadi artinya di sini sudah terjadi proses respirasi. Itu ada bagian yang masih punya dinding bronchiolus, tapi sebagian atau di tempat tertentu dia dindingnya itu sudah dibentuk oleh alveolus. Jadi di sini sudah terjadi proses respirasi. Ini pasti bronchiolus respiratorius. Kalau semua dindingnya masih dinding bronchiolus, artinya itu masih bronchiolus terminal atau bronchiolus. Ini apa? Coba ini. Gampang kan lihat dulu ada kartilagu nggak? Jika kartilagu tidak ada lagi, terus ada segmen dindingnya sudah dibentuk oleh alveolus. Kalau tidak ada artinya bronchiolus terminal atau bronchiolus saja ya. Tapi kalau dia sudah ada bagian dinding itu dibentuk oleh alveolus, bawahnya artinya sudah bronchiolus respiratorius. Itu ujung dari produksi yang saluran. Nah, yang ada di sekitar itu, kita lihat ada yang bola-bola seperti dia. Itu ada alveolus. Bola-bola ini ada yang menyatu membentuk satu kantong besar disebut dengan sakus alveolus. Tapi ada yang membentuk seperti saluran tubulus alveolus. Kalau kita mau lihat komponen yang paling kecil lagi, yaitu di alveolus. Alveolus ini. Ada sekat-sekat antar alveolus, itu adalah septum interalveolar. Jaringan interlonggar. Di situ banyak sekali kapiler. Kapiler dengan alveolus ini saling tukar-menukar. Dari alveolus itu nanti akan dikirim oksigen ke dalam kapiler. Sementara dari pena-pena kecil yang ada di sini, ya, itu akan dikirim CO2.
CO2 ke dalam alveolus. Nah, jadi terjadi change, pertukaran gas. Kalau preparatnya ini sangat bagus, tentu kita akan lihat ada dua tipe sel yang membentuk alveolus. Pneumosit 1 dan pneumosit 2. Ya, kalau tidak 1, 2 kan. Nah, ini ada kasusnya, makanya ini menjadi menarik. Pneumosit 1 ini cuma tempat menukar gas. Yang 2 itu fungsinya menghasilkan surfaktan. Nah, surfaktan ini penting. Pentingnya apa? Dia untuk meningkatkan tekanan permukaan dari alveolus. Jadi kalau ini terjadi kasusnya yang disebut dengan respiratory distress syndrome, ya. RTS. Ya. Itu pada janin lahir kurang bulan. Ya, biasanya usia-usia 7 bulan gitu ya. Itu belum sempurna pneumosit 2-nya itu. Jadi surfaktan yang dihasilkannya juga relatif belum mencukupi. Sehingga nanti saat bayinya lahir, tekanan permukaannya tetap rendah, alveolus tidak berkembang. Sehingga jadinya tidak kuat, ya, tidak bisa berkembang. Habis ya. Oke, ada kesempatan kalau mau nanya. Kalau tidak menanya, ada dua kemungkinan, tidak menarik atau tidak mengerti sama sekali. Ya, mudah-mudahan setelah ketiga ya, semuanya Pak. Oke, selamat belajar. Habis ya, selesai. Nanti kalau ada yang bertanya, biasanya waktu pengamatan preparat. Oke, kita bagi 6 kelompok ya. Jadi yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Silakan diambil preparatnya. Jadi untuk preparat yang small artery ya dan small vein ya, itu kan preparatnya cuma 3. Nah, kemudian yang large vein itu preparatnya juga. Jadi nanti ada 3 kelompok yang dia dapat preparat small artery and small